lagi bersama Kiper Lokal di sini. Di video kali ini kita akan unboxing sarung tangan yang cukup unik ya, yaitu dari brand Levi. Nah, ini untuk packaging dari Levi L21M ya. Itu merupakan seri terbaru mereka, generasi terbaru mereka, model terbaru lah. Dan untuk packagingnya untuk Levi L21M kalian dalam paket pembelian akan mendapatkan gymsack seperti ini atau tas serut seperti ini ya. Nah, untuk harga glove-nya sendiri Kimin kurang tahu pasti ya harganya berapa. Nanti kalau sudah ready ataupun sudah ada yang ngejual, Kimin sertakan di link deskripsi aja ya. Kalian cek aja ke link deskripsi. Kalau belum ada mungkin belum dijual masalah, atau kalian bisa langsung Instagram DM Instagram dari Levi L2 Levi underscore GK underscore Academy ya. Oke, ini untuk tampilan bagnya ya. Ini bag tambahannya ya. Jadi kalian mendapatkan string bag seperti ini. Yang mana string bagnya ini menurut Kimin ini bagus banget lah, bahannya parasut. Kemudian ada logo Levi di bagian depan, dan sini kayaknya ada seperti ini ya, bahan seperti ini. Dan untuk talinya dia seperti tali apa ya, Kimin lupa nama tali seperti ini. Dan ada kompartemennya lagi ya di bagian sini. Cakep banget lah untuk bagnya. Langsung aja kita ke pembahasan glove-nya. Ini dia untuk glove Levi L21M ya. Langsung aja kita ke pembahasan glove-nya. So, glove Levi L21M ini adalah model terbaru dari glove Levi ya. Yang mana menurut Kimin pribadi glove ini benar-benar unik lah, baik dari segi desain maupun dari segi fitur yang disematkan. Nanti akan Kimin sembari jelaskan ya. Untuk packaging dia sama seperti seri Levi L1M ya. Nih, jadi packagingnya sama, hanya berbeda di warna aja, warna logonya. Dia logonya berwarna biru. Kalau di L1M dia berwarna putih. Langsung aja kita unboxing glove-nya ya. Bagnya dia sama banget, nggak ada keterangan lain. Materialnya juga sama ya. Oke, inilah dia penampakan glove Levi L21M ya. Glove ini dari segi desain pokoknya menarik lah, bisa kalian lihat seperti ini. Untuk harga sendiri Kimin kurang tahu harganya berapa, jujur Kimin kurang tahu karena belum dirilis massal dengan Levi untuk glove Levi L21M ini. Oke, seperti ini penampakan glove-nya ya. Bagian backhand dia seperti ini, bagian palm dia seperti ini. Oke, kita bahas glove ini mulai dari segi desain terlebih dahulu. Dari segi desain bisa kalian lihat ini glove-nya cukup unik, brand lokal ya. Levi, walaupun sebenarnya Levi itu bukan brand lokal ya. Kenapa Kimin bilang bukan brand lokal? Karena ownernya dia bukan orang Indonesia, dia orang Rusia kalau nggak salah. Coach Glebs itu adalah pelatih kiper asal Bali. Pelatih kiper yang sekarang berada di Bali ya, yaitu Levi GK Academy. Dia merilis glove ini karena kayaknya terinspirasi dari salah satu glove Nike juga. Kimin lupa serinya apa, dulu Nike juga pernah mengeluarkan yang seperti ini. Hanya saja konsep di beberapa konsep ataupun di beberapa detail itu berbeda dengan si Nike ya. Oke, untuk glove ini yang diinfokan ke Kimin bahwasanya glove ini versi lebih ringannya dan versi lebih modern lah, lebih modernnya lah dari si L1M ya. Jadi Levi makanya serinya ini namanya L21M karena dia memberikan kayak dua pilihan lah. Kalau kalian pengen yang klasik, kalian bisa gunakan si Levi L1M. Tetapi kalau kalian pengen yang lebih modern atau ya semi-semi modern lah, kalian bisa memilih Levi L21M. Dari segi desainnya ini menarik, ada coraknya di sini ya. Coraknya ini kalau nggak salah inspirasinya adalah gelombang laut dari Pulau Dewata ya, karena kan si Coach Gleb itu tinggalnya di Bali, jadi ini seperti gelombang laut lah, gelombang laut dari Pulau Dewata. Warnanya dia hitam dengan logonya ini menggunakan rubber ya, logonya menggunakan rubber, logonya berwarna biru. Kemudian di bagian material bodinya nih kalau nggak Kimin nggak tahu ya nama materialnya apa, tapi dia kain sebenarnya yang terdapat totol-totol rubber seperti itu. Nih, jadi dia kain yang terdapat totol-totol rubber, dan bodinya ini pun dikombinasi juga dengan material mesh. Nah, di bagian jempol ini ada sambungan, dia menggunakan mesh. Tujuannya agar glove ini jauh lebih durable, lebih apa ya? Breathable lah, lebih breathable, jadi nggak panas saat digunakan. Itu untuk bagian backhand. Kemudian di bagian ujung di jari-jarinya ya, di sini ada, di jempolnya ada thumb wrap, bagian thumb wrap ya. Kemudian di telunjuknya ada wrap latex, kemudian di bagian jari kelingking ada wrap latex, dan di back finger, di dua back finger ini terdapat soft latex ya. Kemudian untuk strapnya, nah ini strapnya dia cukup unik. Strapnya yaitu menggunakan bahasanya double fix ya, double fix strap, yang mana dia
strapnya bukan di wrap 360 derajat, tapi dia seperti ini ya, konsepnya seperti glove UHL Sport seperti itulah. Nah, yang mana velcro-nya di sini halus, di sini juga halus ya. Jadi kalau dia ditempelin gini, ini masih bisa untuk mencabut, jadi nggak merusak lateknya. Kemudian yang di bagian terluar dia menggunakan rubber, ini strapnya dengan tulisan, ada tulisan Lovi ya, ada embosan Lovi. Kemudian kita ke area pump lateknya. Pump lateknya dia menggunakan 4 mm kontak lateks, tetapi ini kontak lateksnya yang berbeda dengan si Lovi L1M. Kenapa Kimin bilang dia berbeda? Dari pihak Lovi pun menjelaskan bahwasanya lateksnya ini sebenarnya sama-sama kontak lateks, hanya saja ini tetap 4 mm, tetapi lapisan busanya itu dibuat jauh lebih tipis ketimbang si L1M ya. Kenapa seperti itu? Karena pihak Lovi menginginkan glove untuk L2M ini jauh lebih ringan, dan feel terhadap bola itu jauh lebih terasa, ataupun kerasa kayak glove ini menjadi second skin aja. Jadi kayak kita nggak pakai sarung tangan lah menggunakan glove ini. Dan kontak lateksnya sendiri dia nggak polos. Kalau si L1M kan dia satu piece aja gitu, satu piece latek, kemudian nggak ada namanya embos-embosan. Jadi pure bener-bener lateknya murni latek aja, langsung dipotong, langsung dijahit. Tetapi untuk L2M dia di emboss di beberapa bagian, terutama ya, bisa kita buka mungkin. Oke. Terutama di hampir keseluruhan bagian sisi-sisinya dia di emboss. Di sini dia di emboss ya. Kemudian di bagian ini sisi samping-sampingnya ini juga di emboss, sisi samping ini juga di emboss, di bagian sini juga di emboss. Jadi hampir keseluruhan bagiannya itu di emboss. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk membuat glove ini terasa lebih slim lah dibanding si versi L1M, karena L1M ini kan terkesan dia bulky ya, terkesan besar, terkesan tebel, karena dia konsepnya emang glove klasik. Sedangkan ini light glove lah, jadi mengikuti glove-glove modern zaman sekarang. Oke, dan untuk lateknya dia sama-sama menggunakan kontak latek, mengusung kontak latek, yang berbeda hanya di ketebalan lapisan tambahan di lateknya. Kalau yang L1M ini dia kalau nggak salah lapisan latek tambahannya juga 3 mm. Kalau yang versi ini kalau nggak salah itu sedikit lebih tipis lah dibanding si L1M. Dan untuk plastiknya juga dia berbeda. Kalau nggak salah kontak latek yang digunakan ini sebenarnya sama konsep fungsinya, hanya saja lapisannya, lapisan apa ya, saat mengembos itu kan biasanya sebuah glove itu nggak langsung material lateknya langsung diembos, harus disemprot dulu, harus dispray dulu dengan material apa, dengan cairan untuk agar membuat latek glove ini itu tidak mengalami kerusakan, sehingga membuat glove ini wajib kita pre-wash dulu sebelum kita gunakan untuk memunculkan performa latex sesungguhnya. Oke, itu untuk lateknya ya. Untuk cuttingnya sendiri, cuttingnya dia vapor. Nah, ini perbedaan dari Lovi L2M, L21M dan L1M ya. Kalau L1M sebelumnya itu cutnya sebenarnya seperti ini, hanya saja nggak ada wrap latex di bagian belakang. Nah, dengan perubahan ini dia pihak Lovi menginginkan ada perbedaan lah dari si L1M dengan si L21M, karena kalau dibikin sama, cuttingnya sama, otomatis nggak begitu spesial lah glove-nya. Makanya itu dibuat agak berbeda secara cuttingnya, agar glove ini tetap terasa ada perbedaan utamanya ya. Cuttingnya dia vapor, kemudian gasetnya di sini hampir nggak ada gasetnya ya, masih ada gaset ternyata. Gasetnya dry fit di bagian samping ya, walaupun bagian sini dia tertutup latex. Nah, dan cukup unik adalah di bagian back fingernya itu Kimin baru pertama kali kayaknya menemui sebuah glove dengan back finger dijahit seperti ini, walaupun di brand-brand luar negeri itu banyak banget yang seperti itu. Dan untuk lateknya dia turun sampai bawah, menyatu dengan strapnya ya. Jadi menyatu dengan strapnya seperti ini. Dan untuk di bagian ini dia di emboss. Dan fungsinya apa sih bagian ini? Fungsinya adalah buat memaksimalkan grip dari sebuah lateknya, sehingga kalau kita nggak sengaja menangkap bola dengan bagian pergelangan itu masih memiliki gripnya, sama seperti halnya namanya apa ya, external latex seperti itulah. Oke, langsung aja kita coba fitting glove-nya ya. Di sini Kimin gunakan size 8, emang berbeda fittingnya dengan si L1M. Itu karena dia karena dia glove-nya lebih tipis ya, material yang digunakan lebih sedikit tipis. Oh ya, di sini juga ada fitur isi entry, bukan isi entry ya, tapi di sini ada fitur likra. Jadi walaupun ini lateknya bisa terbuka lebar seperti ini,
nggak membuat glove ini jadi mudah sobek karena ada fitur ada iklikranya di bagian sini, jadi cukup aman. Dan ini juga unik banget lah menurut Kimin karena strapnya seperti ini ya, baru pertama kali Kimin gunakan glove-glove seperti ini. Dan ini dengan fitur seperti ini ya, dengan fitur yang terbuka, wrist insert bisa dibuka lebar seperti ini, memudahkan kita menggunakan sarung tangannya karena benar-benar lega banget saat menggunakan sarung tangannya. Ini Kimin gunakan size 8, fitnya pas banget di pergelangan Kimin, fitnya pas dan sesuai banget lah di tangan Kimin. Jadi menurut Kimin untuk sizingnya ini true size, dan glove ini benar-benar ringan banget dan fleksibel lah. Oke, itu untuk glove ini. Oke, mungkin itu aja review kali ini untuk unboxing ya sarung tangan Lovi L2M ini. Nanti akan kita playtest di konten selanjutnya, jadi kalian pantengin terus YouTube Kiper Lokal ya. Jangan lupa kalian subscribe, nanti akan kita bahas di konten-konten selanjutnya tentang glove ini.